1 second. Okay, we will continue our lesson today, but don't forget to, yeah, we call it as the review material. Whether we don't have a material yesterday, just alphabet, right? Kita akan mereview materi, walaupun sebenarnya kemarin cuma belajar alfabet aja. Itu artinya. Oke. Okay, what do you got? Okay, what did you got from the material yesterday? Apa yang bisa Mariho dapatin kemarin? Alfabet ya. Ya, mungkin perkenalan diri juga kan? Ya. Apa namanya? Introduction, Introduction, ya. Introduce myself ya. Introduction, introduce myself. Introduce. Oh, introduce. Apa ya namanya? Oke. Introduce. How about myself? Dan? Oke. Introduce. Ya. Mungkin vocab apa yang udah Mister dapatin kemarin? Kosakata mungkin? Apa ya kemarin itu apa namanya, masukan lah ya, input about how about to learn English, if you seriously you can do banyak apa ya, banyak cara gitu loh, apa mungkin handphone atau apa, paling itu ya kemarin ya. Ya. Kemudian, apakah sudah dilakukan juga? Ya. Oke. Listening apa? Mungkin diceritain juga boleh. Apa ya? Ya di ininya ya, di handphone ya setting paling gitu ya. Terus ya one day this day I jarang ya, apa ya, sesekali apa bahasa Inggris, sesekali, sometimes this day hari ini this day sometimes I show my phone. Kenapa kadang-kadang lihat HP-nya? Because because I meet to the client, meeting with client. Oke. Berarti banyak meeting, tapi setidaknya settingan bahasa Inggrisnya udah ada di handphone berarti ya? Ya. Oke. Mungkin selain itu juga udah listening di YouTube mungkin? Ya, di YouTube yesterday I hear YouTube
apa ya? Saya dengar YouTube ya, a song, lagu ya. Sometimes saya mendengarkan orang ngobrol. Nah, saya lagi mau cari itu yang tadi bahasa Indonesia, orang Indonesia ngobrol berbahasa Inggris. Can you give me the link? Indonesia people talk English. Oke. Sepertinya kemarin sudah saya pernah explain satu orang, kalau Bapak ingat. Who? Naila Farhana. Naila Farhana. Naila Farhana. Naila Farhana. Naila Farhana. Okay. Naila Farhana speak English with herself. Yes. Dia orang Indonesia. He spoke with she spoke in herself. Yeah. Do you want to see, for example? Atau dia ada apa ya? Dia bicara sendiri. Dia berbicara sendiri, or apa? He talk apa ya? Dia bicara sendiri atau sama ada lawannya? Oh, with partner. Nah, with partner. Kelihatan sekarang di YouTube saya, Pak? Oke, yes. Nih, Naila Farhana. Naila Farhana, oke. Naila Farhana. She's so beautiful. Oke, ya, saya pernah tahu dia ini, Cuman Naila Farhana, cuman nggak di YouTube pernah dia sekilas ngasih tahu Apple. Oke, coba kita tonton kontennya. Oh no air, nyeri singkat. So, one of the most popular series in this channel is the series 25 Frasa, or 25 phrases. So I thought to myself, since a lot of people love it, one of the videos actually has 1 million views, why not revive it? So I decided to remake the series, maybe a little bit different this time. So welcome to the first episode of 7 phrases. 7. Seperti itu. Orang Indonesia ngomong bahasa Inggris. Dapat satu ya? Iya. Oh, good. Dan masih banyak yang lain. Iya ya. Betul. Berarti kemarin lagu, Pak ya? Lagu. Saya suka dengar lagu. Oke. Nah, sebenarnya tidak salah untuk dengar lagu tuh nggak masalah. Ya. Cuman untuk sebagai seorang beginner, dengar lagu itu bukan ngambil vocabnya. Karena lagu itu sama seperti bahasa Indonesia, lagu bahasa Indonesia. Kenapa dengan lagu bahasa Indonesia? Dia menggunakan bahasa kiasan atau puitis. Bahasa Inggrisnya kan. Nah, itu bahasa romance dia. Kalau untuk sekedar cara pengucapannya ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lagu kadang banyak slang wordnya, itu bahasa-bahasanya, itu bahasa Inggris. Nggak salah, tapi kalau lagu cuma untuk
sebagai tambahan aja Mister untuk kalau saya relax atau santai saya dengerin lagi. Nanti saya Betul ya. dengerin konten yang Naila Farhana lagi atau konten yang lain yang berbahasa Inggris lagi. Yang ngomong aja Mister. Betul. Together. Nah, itu lebih improve. Gitu. Seperti watching the moving. Watching movie boleh. Itu watching movie lebih bagus lagi. Iya ya. Itu punya konteksnya. Tapi watching movie jangan menghidupkan subtitle bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggris Ya. aja. Ya. Betul. Kalau mau ini cepat, fasternya cepat ya. Karena nanti Betul. kalau misalnya kita ini subtitle bahasa Indonesia terbiasa dengan translation yang di bawah bahasa Inggrisnya, tapi fokus menikmati subtitle yang ada. Betul. Betul. Tapi udah selangkah lebih maju. Mr. Sony, I want ask you. Yesterday I write beberapa tulisan. Saya menulis apa ya, bahasa Indonesia lah. Contoh seperti kayak gini nih, ada saya tulis. Misalnya, how about bikin jadi dia berbahasa Inggris ya. Ekonomi Indonesia akhir-akhir ini melambat karena pengaruh politik menjelang pemilu tahun depan. Kemudian? Saya coba merangkai kata-kata itu kan. Ya jadi misalnya katakan saya ada Zoom meeting ke prinsipal atau apa, saya bisa misalnya kan pasti ada ngomong-ngomong karena ini kan menjelang election ya, pemilu ya. Tahun ini tahun election sama tahun depan pemilunya kan, tapi sudah mulai kampanye kan, berarti ekonomi kan terganggu. Nah misalnya ini saya mulai tulis ekonomi Indonesia akhir-akhir ini melambat karena pengaruh politik menjelang pemilu tahun depan. Apa bahasa Inggrisnya yang simple kira-kira? Kalau saya cek-cek di Google dia kan ada, bukan saya ada handphone 2, saya cek di Google yang ini, di Google yang ini agak-agak beda sih kadang-kadang kata-katanya. Oke, tadi boleh saya tahu tujuannya untuk apa? Kalau Zoom meeting ke ini prinsipal saya entah dari Spanyol atau dari Jerman, kan mereka pasti tanya perkembangan ekonomi menjelang apa, gimana, bagus nggak bisnis di Indonesia. Jadi kan mungkin saya bisa bilang sama dia, ya ekonomi di Indonesia ya akhir-akhir ini misalnya kurang bagus karena pengaruh politik menjelang pemilu tahun depan. Karena memang dia agak tidak sebagus tahun lalu lah ya. Sekarang dia agak melambat karena mungkin ya sometimes I think many the parlemen, the kandidat apalah ya, kabinet yang mau mencalonkan, jadi ya pasti berdampak, Mr. Sony, pasti. Apalagi tahun depan pasti berdampak. Perekonomian pasti melambat. Sibuk dengan itu kan, kampanye, pasti itu. Pasti itu saya udah alamin setiap menjelang pemilu 5 tahun yang lalu. Nah, setelah sudah dapat presiden, biasanya seperti itu juga. Misalnya waktu itu SBY baru duduk dia, bakalan ada waktu itu pembangunan, misalnya piping dibatalin sama dia bikin kerjaan yang baru, banyak yang dia tidak teruskan kan gitu kan, biasanya pasti terjadi hal seperti itu.
Oke, pertanyaannya atau mau dikasih kayak semacam tambahan biar bisa ngomongnya nanti. Jadi nggak secara kayak writing saya ini. Karena untuk Iya. sekedar kalau cuma sekedar oke, Pak, bahasa Inggris yang bagus ini judul bahasanya ini itu namanya translation. Mm-mm. Sedangkan translation kita punya sendiri namanya Google Translate. Apa? Google Translate. Udah pernah Oh, dengar? yang dicari di handphone. Iya, ada namanya Google Translate. Oh, gimana ya? Saya misalnya membilang katakanlah dia kalau Google Translate terkadang dia kurang pas kalau menurut saya, Mr. Sony. Karena apa? Terkadang kan misalnya ya, kan ada mengatakan lebih lebih baik ya atau lebih besar, quite ya, quite big itu apa artinya? Quite big, lebih besar, bigger. Lebih besar, bigger. Bigger. Kalau quite big bukan itu cukup besar berarti. cukup, iya betul, cukup besar. Itu saya klik itu kemarin malam, dia di handphone saya yang satu itu quite big kan gitu kan, quite big, dan handphone satu saya lagi nggak quite, dia keluar. Jadi ternyata saya coba-coba lagi ya, ada dia di Google ini, dia tidak pakai kata-kata apa ya, umpamanya gimana ya, susah saya susah ininya, kecuali saya buka itunya handphone saya satu lagi, ada dia yang mana ya cara menerangkannya. Oke. Ya seperti saya bilang sebelumnya, saya paham konteksnya. Jadi bahasa Inggris itu emang banyak Pak ininya. Ya katanya tuh kalau kita mau ngomong satu aja udah banyak katanya. Contoh sama kayak Iya. bahasa Indonesia, Pak. Misal saya kalau bisa saya bilang ini, saya mau ke pasar, Bapak paham? Saya mau ke pasar, Bapak paham? Ya pasti ya. Paham. Dia Kalau saya bilang saya hendak ke pasar, Bapak paham? paham. Nah, mau sama hendak konteksnya sama. Iya. Bahasa Inggris juga begitu. Apa ya namanya Jadi kadang kita apa? mau ngomong mungkin quite, ya cukup. Enough juga cukup. Betul. Nah, ada dia menempatkan, saya ada dua handphone tuh kan dia berbeda. Misalnya mengatakan cukup kan bisa enough, tapi ada lagi dia bukan terkadang. Iya, Cukupnya dia nggak enough. makanya permisalan saya tadi semoga bisa menjawab. Permisalan saya tadi bisa menjawab. Saya kalau konteks bahasa Indonesia, saya mau makan, saya hendak makan. Sama kayak saya cukup itu enough, atau cukup itu bisa quiet. Ya. Cukup ya, betul. Jadi bukan satu, Pak, sayangnya bahasa Inggris. Oh, berarti kalau besok-besok kalau kita mau bilang enough itu cukup tuh enough aja semuanya. Enggak. Ada puluhan kata lainnya, ada 5 kata lainnya, dan masih banyak lagi selain dari itu. Kita sebut dengan apa, Pak, namanya kalau di bahasa Indonesia? Sinonim kan, Pak, ya? Sinonim ya. Nah, jadi saya buat begini di Google. Misalnya saya bikin bla bla bla, kalimatnya sama. Di handphone saya yang satu lagi quite, kan gitu kan, quite big ya. Nah, di handphone saya yang saya pegang ini dia nggak quite big, tapi tuh dia. TOO big. Padahal kata-katanya sama dari handphone yang dua ini. Nah, saya bingung Google yang mana yang benar. Akhirnya saya nggak cek lagi kemarin itu. Dengan Kedua-duanya benar.
Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Permisalan saya tadi semoga Bapak bisa mengerti, bisa memahami. Kalau saya Iya, orang enggak. bule, Maksudnya gini, ya saya Mr. paham. Sony. Saya paham konteksnya Mm, gini. Saya paham konteksnya mm, gini. Kalau saya orang bule nih. Saya nggak kenal bahasa mm, Indonesia. Saya punya satu handphone yang ini anggap handphone saya. mm, Saya mau cari mm, misalnya I want to go to market. Oh, ini mm, saya mau ke pasar. Yang mm, ini kok saya hendak ke pasar. Terus saya mm. bilang dong, "Oh, berarti ini Google Translate-nya error." Sama kayak gitu dong berarti konteksnya. Enggak, maksudnya itu bukan ke situ larinya, Mr. Kemana? Sony. Kan ada dia mungkin pemakaian bahasanya dia, kalau kata orang misalnya dia Mhm. memang sama, pasti sama, Hmm. tapi yang layak gitu loh, maksudnya. Semuanya layak, Pak. Enggak, iya benar layak. Maksud saya itu kan ada dia, katakanlah misalnya kalau orang Jawa mungkin kata dia memang benar, sewu kata dia, apa non suwun kan gitu kan. Nah, maksudnya mana kata-kata ini kan sama itu, sama ini, Mister. Aku kan cek itu di handphone dua kadang-kadang di Google. Tolong ambil, bisa kau bantu saya kan gitu. Kalau kita telepon, halo, Hmm. misalnya kita telepon katakan ke rumah orang, terus yang Hmm. ngangkat orang tuanya kan gitu kan, Hmm. ke orang tuanya yang ngangkat kan, Hmm. kita kalimatnya pasti sama. Can you kan gitu kan, bisakah kau kasih ke anakmu kan gitu. Hmm. Nah, tapi dia akan matikan. Karena Itu kurang loh sopan. pertanyaan saya. Karena tidak sopan kan, kucu kan gitu kan, katanya. Kata Hmm. mereka. Nah itu tadi yang saya pertanyakan itu di situ. Nah jadi kan waktu itu saya nggak tahu lah, ada cerita temen, Hmm. dia ada telepon lah katakanlah entah ke Singapura atau kemana. Jadi dia pakai kalimat gitu, mau bicara. Jadi misalnya ini yang angkat yang punya apartemen, mau disambungkan dia ke punya temannya di situ kan gitu kan. Hmm. Can you give them, kata dia, dimatiin. Dia coba lagi telepon 5 menit 10 menit, lucu ini dikasih. Nah itu tadi yang mau saya tanya, itu tadi itu too big atau quite big, yang mana yang lebih layak? Misalnya kita katakan kalau mungkin sesama, sama lah seperti ginilah Mr. Sony Oh ya. iya, saya paham. Saya sudah paham. Nah, Ini lebih kepada nah, praise yang cocok untuk penggunaan ini kayak gitu ya. Tapi iya, sebelum cocok ke sana, emang harus memahami sinonim dulu. Yang tadi ya, hmm, itu ternyata banyak. Ya, jadi kalau kita buat di Google Translate, kalau Bapak sudah bingung ini dan sebagainya, ini banyak banget sampai ke bawah udah ada semua. Jadi takutnya ada kan kita ngomong nanti, enough, misalnya sama orang bule lah. Ah, takutnya conflict, ngomong lah nanti kita mm-mm. sama bule misalnya, dia tersinggung, itu yang saya takut kan gitu kan, sama seperti waktu, padahal sama-sama itu nggak ada, kalau saya cek lagi ya nggak ada salah kan, can you kan sama kan, bisakah kamu kan gitu kan. Mm-mm. Can you Oke, misalnya, baik, saya dapat ininya semua, saya paham untuk itu. Jadi oke, ini yang belum sempat kebahas kemarin di pertemuan yang pertama ya, karena waktu dan sebagainya. Ketakutan orang pemula adalah selain dari vocabulary, dia takut salah. iya That's betul. it. Dia takut salah. Ujung-ujungnya Betul. apa? Tidak berbicara bahasa Inggris. Betul. Bukan masalah quite, bukan masalah to atau apa. Oke, kita ajarin itu nanti. Kayak enough itu ini, to itu apa artinya, itu di konteks yang setiap kalimat bahasa Inggris itu punya phrase masing-masing dan punya cocok atau layaknya pada saat kapannya.
gitu. Jadi nggak ada Pak, nggak ada yang misalnya, oh ini yang benar-benar pokoknya harus pakai ini, itu nggak ada. Tergantung kelayakannya apa. Pas kapan, pas di meeting kah, pas di ini kah gitu. Dan saya setuju. Tadi mengatakan, oh can you help me? Nah, kalau saya pun sebenarnya, kita pun di kursusan sebenarnya, can itu nggak apa-apa. Can itu sebenarnya nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Betul, Gitu. betul. Cuman emang agak sedikit, agak rada-rada kasar sebenarnya. Kang, aku mau nanya ya. Itu, saya mau nanya. Kenapa kasar? Kan nggak ada masalah. Bukan masalah Kan kenapa bisa. kasarnya. Nah, itu emang udah ketentuan dari sananya. Kalau untuk kenapa dan sebagainya, saya belum paham juga. Tapi emang can sama could itu lebih halusan could. Could ya, oke. Itu lebih ke apa ya kita bilang. Kalau saya pribadi pun can itu tidak mengatakan itu kasar. Kalau saya pribadi, kayak kalau misalnya orang bilang ke saya, can you help me, itu nggak masalah gitu. Cuman konteksnya lebih kayak ini orang menganggap saya sebagai temannya atau apa dan sebagainya gitu. Tapi kalau could mungkin kayak Cinta, mungkin dalam bahasa Indonesia tuh, boleh nggak ya saya pinjam, boleh nggak Son pinjam untuk ini please, boleh. Nah kayak gitulah bahasanya. Tapi kalau boleh nggak minjam, nah kayak gitu. Kalau misalnya can, tapi kalau could, boleh nggak saya pinjam, boleh ya, saya butuh banget Son. Nah, mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang can, boleh nggak minjam, pinjam dong, mungkin kayak gitu. Tapi apakah konteksnya orang tersebut tidak mau meminjamkan, itu kembali ke pribadi masing-masing. Mungkin bulenya yang kayak emang nggak mau, mungkin dia menggunakan kata can gitu. Tapi banyak juga yang di luar sana yang oke, can you help me, dia over, oke. Iya, betul. Makanya saya bingung. Makanya saya bingung kok bisa yang itu ya, kan gitu. Itu saya ngobrol sama teman. Hati-hati kan teman kan. Oh, kok bisa ya? Iya, katanya nggak sopan, kata dia. Nah, ya setahu saya biasa saja kan itu, kan gitu kan. Nah, itu tadi yang mau saya tanya. Nah, makanya kenapa ada enough, ada katanya tadi itu apa tadi, misalnya quiet big atau quiet big atau too big. Bilang quite expensive. Ada kok orang bilang quite expensive, enough expensive juga ada. Biasa aja. Biasa aja. Karena tadi mungkin karena belum ada omongan sebelumnya. Omongan sebelumnya adalah takutnya kita sebagai pembelajar pemula, kita udah overthinking duluan, takut salah, kita udah aduh ini bakalan takutnya nanti kalau udah ngomong ketemu bule dan sebagainya, udah ada sih gitu. Selagi kita tidak berniat jahat Pak, tidak masalah. Iya betul. Kita tidak menggunakan, kecuali mungkin ya, can you help me-nya menggunakan nada yang keras. Kalau saya, can you help me, it's never mind. Can you help me please? Sejauh ini aman-aman aja. Ya tambahin aja please-nya. Iya. Can you help me please, bilang aja gitu kan. Ya kenapa itu. Nah terlepas dari emang dia harus banyak sinonimnya. Cuma apakah dengan banyak sinonim kita jadi pusing? Kan enggak juga. Kan enggak semuanya digunakan. Apakah saya menggunakan adequate? Enggak. Saya jarang menggunakan kata adequate. Saya juga enggak jarang menggunakan kata plenty, moderate, sufficient juga jarang. Plenty, adequate itu kata-kata yang apa? Kata-kata orang-orang yang udah di atas banget. Bukan level beginner lagi. Bukan level pemula lagi. Udah level atas semua, advance semua. Dan setiap kata dalam bahasa Inggris itu dia punya tingkatan katanya masing-masing. Ada tingkatan kelas bawah katanya. Yang paling sering kita dengar setiap hari itu ada. Ada yang paling atas banget. Ada yang paling atas banget itu tingkatnya, tingkat advance. Gitu. Apakah kita sering dengar kata adequate? Saya aja jarang. Berarti ini udah tingkat advance berarti. Jadi tidak perlu dipusingkan Pak untuk hal-hal yang kayaknya ini sebagai seorang engineer. Betul. Halo. Halo. Oke, kita lanjut ya.
Oke, Mr. Sony. What? Nah, aku mau nanya nih, Mr. Sony ya. Mr. Kalau Ryan. kita bertanya kan, kalau what itu sudah pasti apa, kan gitu. Mm-mm. Nah, aku agak ngeblank deh nih kalau mau nanya. Nah, apa? Itu udah pasti apa, what kan? Enggak juga. Oh, bukan. Kalau what's your name? Apakah apa namamu? Kan siapa juga siapa namamu. Mm-mm. What itu tergantung konteks apa nanti yang kita mau tanyakan. Nah, ini kan apa umpamanya? Kalau apakah apa yang dipakai? Apakah juga what's juga. Ya, what? Whether juga bisa pakai apakah. Whether bahasanya. Weather. Whether. Weather. Spelling, please. Spelling weather. Oke. Bentar, Mister. Boleh, may I know that your grammar tutor siapa? Grammar tutornya siapa? Si apa ya? Ibu itu ya, ibu apa? Ibu Weather. Mulhi. Tulisannya Ibu ada Mulfi. di chat. Weather. WWHD. Bisa di chat W WHE. Weber. WHE. WHB HE. HB. Oke. HE. Mister, boleh tolong dicek di chat meeting Google Meeting, ada chat bagian chat with everyone. Bisa dilihat. Bisa diklik bagian chatnya, udah saya tulis di sana. Oh, chat ya, sebentar ya. Oke. Bisa lihat di chat. Chat. Ini ada tombol kunci yang di paling bawah, ada tombol kunci, ada titik 2, terus ada tumpengnya di atas ini segitiga, kelihatan. Terus ada sebelahnya ada tombol chat with everyone, atau ada tombol yang kayak box gitu, itu bisa diklik. Malah jadi hilang dia. Yang kontrol, aduh, enggak. Tawan banget, saya nggak pernah pegang laptop. Apa tadi, Mr. Sony? Ini Ada tulisan chat with everyone. Ini ada Bapak kelihatan nggak ya kepala gundul itu, Pak? Saya bilangnya kepala gundul yang paling bawah itu ada 2 orang, gambar ikon 2 orang, kepala doang gundul. Ada yang tulisnya 3 oh, di nggak atasnya. ada. Oh, Masa nggak ada? Tadi sini ada tulisannya. section turn off. Coba ya. Coba saya. Nanti. Oh, nggak ada. Saya jarang ini pakai ini. Maaf,
Sebentar, Nak. Coba cek dulu mana apa cara ini. Gimana Mister tadi apa? Chat, tombol chat ada yang chat. Chat mana? Coba sini. Oh, ini. Marco. Iya, .3 yang sebelah ada kepala gundul itu, Pak. Oke, 2, oke. So Coba everyone klik yang itu. sebelahnya. Yang chat. Yang ini. No. Sebelahnya lagi, sebelah kanannya. Chat with everyone. Chat with everyone, sebelah kanannya. This is yang dia bulat 2, ada segitiga di atas. Sebelahnya lagi kiri. Kiri ini. Yang ada tulisan garis-garis itu kayak gitu. Chat icon itu. Coba klik. Ini yang ini, weather. Udah, saya udah lihat. Ice. Oh. Oke, weather. Oh. Iya. Oke. Nah, udah. Nanti apapun nanti Bapak tidak tahu kata-katanya gitu ya. Saya bakalan tulisnya di sana. Ya, takutnya nanti salah spelling. Bapaknya tadi Bapak bilang WHE, Bapak bilang BI. Nah, takutnya di sana nanti takutnya malah salah. betul. Ya kan. Good idea, Mr. Sony. Iya. Good idea. Enggak, saya itu terkadang agak bingung sama bahasa Inggris ini. Misalkan katakanlah nanya kan, kadang sometimes what, kadang are dipakai, are you okay, kata dia kan. Nah, kadang what, kadang do, kadang does. Oke lah, do sama does mungkin saya sudah agak paham lah. Dari Miss itu ada saya tak dikit-dikit ya. Mungkin kalau do itu untuk yang apa ya? Kalau do apa tadi itu, misalnya ada saya kemarin dari iseng itu nanya kayak saya ya pakai do ya. Tapi kalau orang lain he does kan gitu kan? Does he. Does he, does she kan gitu. Tapi kalau saya kan do kan? Yang mana sih sebenarnya? Misalnya apakah, kalau kayak gitu dia nggak bisa mutlak ya bahasa Inggris ya. Apakah kan bisa? Apakah kamu sudah makan? Are you? Nggak mungkin kan? Apakah kamu sudah makan? Are you? Itu kan nggak mungkin. Kalau kamu baik-baik aja, are you okay? Kan gitu kan? Are you okay? Katanya kan. Saya nonton di TV kan kadang ada tertulis itu juga. Are you okay? Walaupun cepat. Apakah kau baik-baik kan gitu kan? Benar nggak, Mr. Sony? Oke, jadi pertanyaannya tentang what ya. Jadi misalnya nanya apakah, karena kan agak saya lihat bahasa Inggris ini agak dia berbeda, apa sama apakah. Apakah dia itu harus dilihat konteksnya semua? Apa kerjamu? Kata orang kan, apa kerjamu? Kan banyak hal kan, apa kerjamu? What are you doing? Apa yang kau lakukan? Apalah, apa kerjamu? What do you job? Bisa kan? What is your job? What, pakai what. Itu aku masih agak ini sebenarnya. Memilih kata-kata itu. Semakin banyak aku baca buku, semakin bingung sebenarnya. Namanya juga belajar. Untuk di awal, untuk bingung juga nggak masalah. Ya, semakin banyak saya baca buku Mr. Sony, makin pusing saya, serius. Makin ribet, bingung. Ini. Nah, tapi kalau kayak tadi Miss itu, yang siapa namanya? Miss Naila ya? Miss Naila. Miss apa tadi itu? Mufli apa ya, dia musik jelas, dia pelan, dia ngomongnya kan. Oh, gue bilang, oh good.
Dia Oke. kasih tahu kapan pakai S, kapan tidak, kepunyaan. Tadi itu dia ajarin tadi. Oke. Ya, memang aku bilang, dia bilang kita nanti mau sampai ke apa? Misalnya tahap A, B, C, D. Nggak usah buru-buru, Miss. Aku bilang mau sampai 2 aja juga nggak apa-apa dulu. Yang penting pelan-pelan, biar saya bisa tulis sedikit. Ya. Diterangkan, pakai S kepunyaan, berarti ditambahin S. Nah, oh jadi saya dapat itunya. Nah, Namanya pelan-pelan. iya. Nah, cuman memang tadi waktunya nggak, kan kepepet itu ya. Mister Sony. Saya belum tanya sama dia tadi itu, apa kira-kira yang mau di ini. Karena kalau saya baca buku itu macam-macam. Ada dia nanya juga, are you okay? Kata dia kan. Ya mana yang benar ini, kupikir. Oke. Baik, saya bisa menjawab Pak ya? Iya. Nah tadi Bapak sudah spill jawabannya sendiri. Tadi sebenarnya udah Bapak menjawab sendiri. Berarti bahasa Inggris tergantung konteks. Benar, udah tergantung konteks. Itu aja. Tergantung konteks ya. Ya, emang dari awal sudah saya bilang dari tadi Pak. Sama sejak pertanyaan Bapak enough sama tuh tadi, bahasa Inggris Pak sesuai konteks. Bahasa Inggris sesuai konteks. Nggak bisa ya dia. Dia tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan bahasa Inggris semaunya kita. Dia sudah punya pola, dia sudah punya pola sendiri. Ya, betul. Dia sudah punya pola sendiri. Dan kita harus mengikuti polanya. Makanya tadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu agak sedikit berbeda. Tidak betul. bisa sama. Tidak bisa sama aja kayak kalau di bahasa Indonesia apa itu bisa semuanya. Tapi ternyata what di bahasa Inggris itu punya arti yang berbeda juga. Betul. Ya, itu saya akuin benar. Benar. Dia beda sedikit aja dan beda semua. Seorang pemula apa yang harus kita lakukan? Belajar dari akarnya, tapi berpelan-pelan. Dan kita tidak ngambil langsung kayak. Jadi yang pola bagusnya itu apa sebenarnya? What itu? Bukan seperti itu pertanyaannya harusnya. Nah, karena emang saya pun tadi kalau ditanya seperti itu tidak bisa menjawab apa sama sekali karena emang setiap ini konteksnya beda, Pak. Iya. Saya tadi udah menjelaskan nyata pakai weather, ya Pak ya. Udah saya tuliskan di situ. Kita nggak pakai weather juga, ada pakai if. Apa itu? Dan apapun what itu nggak mesti harus pakai what apa, berarti what misalnya what's name atau what university kan bisa. What university are you? Universitas apa kamu? Kayak gitu. Kan what bisa digandengkan dengan yang lain lagi juga. Iya. What's problem you had? Misalnya contohnya. Kan bisa digandengkan dengan yang lain. Jadi banyak. Termasuk juga tadi pakai udah dijelaskan sama Miss Mufli, ada pakai do, ada pakai are, ada pakai is, ada pakai does. Bukan itu aja, ada pakai did nanti, ada pakai where lagi. Nah, pakai weather. Weather itu apakah? Orang bilangnya. Whether you like or not. Apakah kamu suka atau tidak? I don't care. Whether you like or not, I don't care. Apakah kamu suka atau tidak? Saya tidak peduli artinya. That's it. Nah, whether dia menggunakannya. Apakah dia menggunakan what? Tidak. Padahal apakah? Kan sama apa juga. That's konteks. Tergantung konteksnya. Are you okay? Apakah kamu baik-baik aja? Kan apakah juga. Nggak menekan what are you okay? Enggak. Tidak kan Pak arti? Betul. Based on konteks. Bahasa Inggris. Makanya sebagai seorang beginner, terkadang kesalahannya juga selain dia takut-takut tadi, dia adalah mentranslasi langsung. Mentranslasi apa? Ya, mengartikan bahasa Inggris seperti mengartikan bahasa Indonesia. Artinya satu-satu. Bisa ya. You okay, berarti are itu apa, you itu apa, okay itu apa? No. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Betul. Jalan satu-satunya apa? Balik lagi ke kita awal. Listening. Kalau nggak listening apa? Reading. Kalau sebagai seorang beginner, yang saya selalu tekankan adalah listening terus. Itu aja. Nanti kebiasaan sendiri.
Iya ya, betul-betul. Kalau saya pun bule, Pak. Kalau saya pun bule, yang sama yang saya permisalin tadi. Saya cari di Google ini pakainya hendak, saya pakai carinya mau. Ternyata udah keseringan lihat orang Indonesia ngomong di YouTube, ternyata lebih tepatnya pakai mau ya. Saya mau ke pasar ya, bukan saya hendak ke pasar. Konteksnya sama. Begitu juga bahasa Inggris. Kalau kita udah tahu polanya nanti, enaknya ngomong pakai ini, gitu. Enaknya ngomong pakai ini. Gitu. Nah, itu butuh proses yang panjang. Nggak ada jalan pintas untuk ke sana. Betul. Nah, ini Mr. Roni, aku banyak dapat masukan lah, ada nanya-nanya teman kan gitu kan, ada nanya, katanya kata dia kan gitu, dia punya saudara dari nol bahasa Inggris, cuman 2 bulan sebulan di kampung Inggris pintar, kata-kata di luar ya kan gitu kan, bisa langsung pintar katanya. Memang kok bisa? Apa ada trik yang diajarkan atau gimana gitu loh? Apakah Bapak udah lupa apa yang saya bilang kemarin? Coba diingat. Kan, karena memang ya dia kasih tahu benar, memang dia di sana ada semua menggunakan bahasa Inggris. Mereka memang, dia kasih tahu. Ada saudara saya di sana, dia cerita kampung Inggris. Cepat loh, dia 2 bulan udah bisa. Kok gitu? Iya, di sana pakai bahasa Inggris semua, tukang bakso juga pakai bahasa Inggris. Kata adalah teman kan. Tapi enggak juga. Ada beberapa kata dia, langsung dia, lumayan lah, bagus dia kata. Di Kalimantan dia sekarang lolos dia itu katanya guys. Nah, di samping ya memang setiap hari mereka menggunakan, apakah ada trik yang dia buat mengajarkan supaya lebih katakan bisa pede, bisa ini gitu loh. Itu maksud saya, Mr. Sony. Ya, sebenarnya yang saya ajarin sekarang ini adalah metode kampung Inggris. Metode kampung Inggris. Yang membuat maksudnya supaya orang pede gitu loh. Iya, benar. Bikin pede. Kan dari kemarin saya diagnosa Bapak. Bapak pedenya karena apa? Nggak pedenya karena apa? Oh, ternyata sekarang saya dapat satu lagi. Selain Bapak, yang membuat Bapak tidak pede adalah kosakatanya yang kurang. Kedua, takut-takut. Takut salah. Iya, betul. That's it. Dapat. Itu metode kampung Inggris, menganalisa. Kita tidak mengajarkan cuma sekedar, oh kamu kerjain ini. Enggak. Nah, setelah dapat itulah, Mr. Sony, apa yang dilakukan? Kan misalnya gini, ketika kita ke dokter, kan gitu kan, tahulah dia. Oh, ini dia. Kan dia kasih obat. Kan gitu kan. Apakah saya tidak mengasih obat ke Bapak sebelumnya? Nah, kan ya, Bapak bilang, pamannya cobalah dulu dilihat di handphone. Kan gitu kan. Satu. Yang kedua? Nah, setting lah handphone kan, dengar-dengarlah bahasa Inggris kan gitu. Dengar-dengar bahasa Inggris. Nah, apakah misalnya dari kampung Inggris ada kiat-kiat, misalnya dia kasihlah, misalnya tadi WA, ini dia ini pemakaiannya ini begini, gitu, nggak ada ya? Supaya bisa apa, misalnya katakanlah yang sesimpelnya umpamanya, oh dia nggak ada teman, nggak pede dia, nggak ada ini, misalnya disuruh atau di kamar mandi ngobrol sendiri atau apa, menggunakan apa, itu pertanyaan saya, Mr. Sony, karena apa, orang kalau dia tidak pede dia kan agak susah kan gitu kan. Nah, agak susah. Nah, seperti apa mau ngomong di luar umpamanya, aku agak begini, nah apa kiat-kiat indikasi dari sana, sama seperti nggak pede dia minum obat datang ke dokter, pasti ada kiat-kiat dikasih dokternya, apakah ditaruh nanti di pisang kata dia kan gitu kan, telan. Nah, itu yang maksud saya, kok bisa dari saya punya teman ada beberapa gitu, dia punya saudara-saudara lah yang dari kampung Inggris pada bisa, apa rupanya dikasih dimakan mereka. Emang Bapak serius mau tahu? Emang Bapak serius mau tahu? Iya. Kuncinya cuma 2 kata. Cara belajarnya aja. Oh gitu. Yes. Cara belajarnya seperti apa, Mr. Sony? Saya sudah coba. Oke. Sebenarnya udah pernah saya spill cara belajar saya. Itu cara belajar saya, listening, setting handphone,
dengerin ini. Cara saya belajar saya seperti itu. Nah, sekarang Bapak nyamannya belajarnya dengan gimana? Nah, sekarang Bapak menemukan sendiri, discovery namanya. Cara belajar saya gimana enaknya? Apakah saya harus belajar di pagi hari? Apakah saya harus belajar dan lain sebagainya? Itu Bapak bisa menemukan sendiri nanti. Nah, sekarang kita ada 2 pertemuan, tapi kita tidak membahas materi. Jadi apa yang salah? Cara belajar. Betul. Cara belajarnya yang salah. Jadi kita tidak bisa langsung naik ke tanggal 10, Pak. Tanggal 1 belum dipijak. Ya kan? Betul. Betul. Terlepas nanti apakah harus di kamar mandi ngoceh-ngoceh. Benar. Saya dengan siswa saya seperti itu. Kamu nanti harus depan cermin ya. Kalau malu, kamu di live Instagram. Kalau enggak, kamu udah dalam kamar, kunci pintu, menghafalin teks bahasa Inggris. Saya dengan siswa saya seperti ini. Tapi apakah saya harus kasih ke Bapak? Mohon maaf, belum. Mohon maaf, belum. Bapak harus membaiki dulu alfabetnya dulu. Dari A sampai Z, sudah benar. Jadi sebagai seorang teacher tidak langsung kayak ngasih-ngasih itu, enggak, Pak. Bukan. Kita harus memahami siswa kita. Gitu. Kalau dipikir-pikir, saya punya target. Saya punya target harus menguasai 2 PowerPoint hari ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Enggak. Kita 1 PowerPoint aja belum, Pak. Betul. Enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting Bapak bisa paham. Sebagai seorang teacher, saya pribadi, saya tidak akan memaksakan member saya harus paham apa yang harus saya katakan. Tapi yang paling penting adalah dia tahu cara belajarnya seperti apa. Cuma Bapak tak cara belajar. Your teacher, I think many still young. Yes. Ya, karena mungkin muda ya. Muda itu mungkin muda juga dia gerak atau sebagainya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Jujur, saya tidak malah justru nih, tadi jam 2 pagi saya ada ngajar juga. Ya, dengan orang saya juga ngajar. Dan sama mungkin umurnya dengan Bapak juga. Tapi apa yang saya lakukan pertama kali ketika ketemu sama beliau, saya ubah metode belajar beliau. Sekarang bagus. Kalau udah kita chat bahasa Inggris, udah chatan bahasa Inggris, kita ngomong berbahasa Inggris. Udah pede aja. Awal-awalnya emang nggak pede beliau. Udah pede dia. Nyeplos aja. Gitu. Tapi apa yang saya ubah adalah saya ngedrill beliau. Ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Dan saya tekanin, jangan takut salah, jangan khawatir nanti saya benahi. Jangan khawatir. Kalau Bapak nggak tahu, ini tadi kan saya udah tanyain, lihat di meeting chat sudah saya tulis. Udah. Kesalahan nanti ketika Bapak ngomong, saya benarin. Bisa. Yang penting berani dulu. Modalnya ada, berani dulu. Modalnya kita ada di PPT, kita ada PowerPoint, kita ada bahan sini praktek sendiri. Sama kayak dengan programmer tadi sebelumnya, mungkin dia nggak apa-apa, pelan-pelan aja Pak, ya nggak masalah gitu. Cuman kita minta Bapak jangan langsung naik ke tanggal 10 itu aja. Jangan meminta jalan ke bahasa Inggris, jangan. Bapak harus nemuin dulu. Bapak belajarnya enaknya gimana? Apakah Bapak metode yang gimana kayak gitu. Betul. Kalau saya jujur pribadi, saya suka nonton orangnya. Jadi saya belajarnya lewat tontonan. Nonton. Mungkin ada orang di luar sana nontonnya lewat cuman audio aja, dia dengar radio aja udah bisa misalnya. Atau dia dengar suara-suara aja udah bisa. Ya. Setiap orang beda-beda cara belajarnya. Kalau masalah Bapak masih menanyakan, kok orang di kampung Inggris bisa? Sebenarnya sudah saya kasih tahu di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya udah dikasih tahu. Metode kampung Inggris, metodenya beda. Metodenya beda dengan metode sekolahan. Yang kedua adalah lingkungannya, Pak. Kan ya, lingkungan. Lingkungannya dukung semua. Right. Maka saya kemarin bilang, mohon maaf Pak, Bapak kalau cuma belajar grammar aja, Bapak kalau cuma belajar sama saya aja, pas pulang apakah dipraktekkan ke anak-anak? Ya bagus kalau anak-anaknya sekarang berbahasa Inggris. Kalau ibu-ibunya bahasa Inggris. Kalau misalnya istri Bapak mau diajak bahasa Inggris.
bagus. Bagi orang di luar sana yang nggak punya partner, jangankan gitu. Saya aja waktu SMA pas sekolah belajar bahasa Inggris. Apakah di rumah berbahasa Inggris? Enggak. Apakah ilmunya masuk? Enggak. Yang saya tahu apa? Cuman how are you sama I'm fine. Itu aja. Yang lain enggak. Betul. Ini bahasa. Iya. Ini bukan pelajaran matematika. Betul. That's it. Ya, saya benar bahasa kok, tapi banyak saya kawan teman ngomong mana ya, apa ya, gimana? Saya bilang, pelajaran paling susah itu ya Inggris. Tapi banyak teman bilang, ya, lu juga nggak bego-bego banget, kata. Iya. Ya, saya juga bingung ya, kok saya bisa bahasa Inggris nggak bisa-bisa. Padahal, ya, saya engineer. Saya civil engineer dari UI. Saya nggak bisa bahasa Inggris. (53 tahun umur saya. Sama umurnya dengan student saya sebelumnya. Cewek itu. 53 umur saya. Jadi, ya saya matematika, ya good, fisika good. Saya civil engineering. Jadi civil engineer. Jadi banyak yang ngomong, lu gara-gara nggak pernah mau. Ya gue ngulang-ngulang, lu nggak ngulang. Saya memang hitung lebih suka. Dan sama saya ini momok paling susah bahasa Inggris. Nggak tahu kenapa. Saya coba mau balikkan itu. Belajar di kampung Inggris. Kalau saya ke sana nggak mungkin, kan gitu. Saya coba dulu online, nyoba, kan gitu. Kalau logika ya nggak mungkin. Saya juga sekolah. Tamat juga dari SMP, SMA. Ada bahasa Inggris. Tapi bagi saya, kenapa susah sekali ya? Itu yang saya nggak habis pikir sebenarnya. Ya, kita sudah bantu identifikasi tadi. Salah satunya adalah kebiasaan. Kebiasaan. Nah, yang ini, Mr. Sony, ya, PD saya itu yang masih ini. Yang tadi itu takut salah. Nah, ya, takut salah. Dan saya ada lihat ya, beberapa teman. Ada teman saya. Mungkin, bukan saya mau merendahkan teman. Mungkin dia jauh lebih bodoh dari saya. Mungkin jauh lebih bodoh dari saya. Bahasa Inggrisnya pun juga lebih parah dari saya. Tapi dia bisa tiba-tiba dia ambil S2 dari UGM. Dari situ dia ada di luar, terus di luar negeri. Ketika kami teleponan, lo kok bisa? Dulu masih jauh. Gimana? Adalah dia nggak pernah mau ngasih tahu rahasianya. Apakah dia ke kampung Inggris? Saya nggak tahu. Saya coba. Nah, saya nggak tahu. Dari dia nggak ngerti apa-apa. Ya cuman dia juga memang ya intelek juga lah ya, karena dia juga engineer juga. Cuman dia bisa, saya kaget itu dulu. Si Poland udah selesai S2 di UGM, dia udah di luar negeri dia. Saya sampai nggak percaya. Tekad sih, Pak. Nah, ketika itu kami teleponan, apa namanya, chatting ya, bertiga sampai jadi di luar negeri. Gue di situ kerja, kata dia. Nanti ya mungkin 6 bulan gue balik. Anak istri gue habis itu gue ke ini, kata dia. Kok lu bisa? Gimana caranya? Adalah, cuman itu dia nggak mau kasih tahu. Sekarang adalah bro, kata dia. Hanya itu. Mungkin banyak praktek. Iya ya mungkin ya. Bahasa yang seperti saya sudah bilang kemarin, Pak. Bahasa itu kebiasaan. Oke, kebiasaannya. Nah, perlu ini yang kayak gini kan masukan paling tidak. Jadi saya akan coba kan. Bapak di sini kan udah punya wadah nih. Saya ada Mr. Mulfi. Tempat praktek ada. Dimanfaatin.
Itu aja dimanfaatin. Kita ada, Mr. Murphy ada untuk grammar. Saya speaking. Justru Bapak harus lebih banyak speaking Englishnya dengan saya di sini sebenarnya. Kok mungkin dia bisa bullshit, Pak, kalau nggak ada praktek. Bullshit. Iya ya, nggak mungkin itu ya. Praktek. Betul. Kalau nggak praktek dia dengerin YouTube. Kalau nggak dengerin YouTube, pokoknya dengerin bahasa Inggris pastilah. Inputnya dari mana? Betul. Itu aja. Sebenarnya kalau masalah udah tips dan trik udah saya kasih semua, Pak. Cuma sekarang Bapak mau nggak ngelakuin itu aja sih sebenarnya. Iya, kembali udah semua. Kembali ke ini ya, benar. Tips dan trik kemarin dari pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua kita ya udah hampir 2 jam kita ngomongin tips and trik aja, kita ngomongin motivation English aja, kita ngomongin kesalahan-kesalahan dalam belajar bahasa Inggris. Bapak udah cerita banyak, WASP itu apa dan sebagainya, cerita tentang bahasa Inggris, udah semuanya. Ya, mungkin untuk pertemuan kita nggak bahas ini lagi, Mr. Sony. Nggak apa-apa. Kita belajar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak, senangnya. Nah, berarti kan masih belum clear. Belum dapat. Aku agak bingung sama diriku. Paling susah saya rasa. Benar, bahasa Inggris. Nggak tahu kenapa. Ya memang ya, setiap manusia itu pasti ada dia salah satu. Wah, mungkin katakanlah mau dia SMP, mungkin dia yang pelajaran paling dianggap murah aja mungkin kesenian, dia nggak bisa. Atau olahraga, ada yang nggak bisa. Kan gitu kan. Nah ini yang mau saya rombak ini sekarang. Bahasa Inggris.